Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue ingin membahas mengenai Oppo Reno 4. Ini adalah HP mid-range Oppo atau kelas menengah yang katanya kemampuan kameranya bisa diadu, sampai-sampai dijadiin nilai jual tersendiri sama Oppo. Pada saat pertama kali rilis, harga HP ini adalah 5 juta rupiah. Harga itu nggak bisa gue bilang murah juga. Tapi kalau kalian cari di e-commerce, kalian udah bisa dapetin HP ini dalam kondisi baru, itu harganya kisaran 4 jutaan aja. Tapi itu udah dalam kondisi repack sih kebanyakan. Gue sendiri tertarik buat nyobain HP ini karena dua hal utama. Yang pertama adalah desainnya yang menurut gue menarik dan cakep, dan yang kedua adalah kemampuan kameranya yang katanya bagus. So, abis pakai HP ini sebagai daily driver ya selama kurang lebih 2 mingguan, apakah emang benar kameranya itu sebagus itu, dan apakah emang HP ini worth it buat dipakai? Desain dari HP ini menurut gue pribadi memuaskan ya secara keseluruhan, nggak ada komplain sama sekali. Modul kamera belakangnya keren dan kekinian, material bodi belakangnya juga bahan doff atau matte, jadi kerasa premium dan nggak gampang jeplak sidik jari kalian. Warna biru galaksinya ini juga cakep banget, ada sedikit pantulan dan gradasi yang bikin nggak biru polos doang. Bagian depannya juga udah pakai panel Super AMOLED ukuran 6,4 inci yang pakai tompel mirip S10 Plus. Bagian depannya ini juga udah dilapisi sama Gorilla Glass 5 dan bagian belakangnya udah sama Gorilla Glass 3. Slot SIM HP ini udah triple slot, jadi bisa di-expand pakai micro SD card dan masih ada headphone jack bagi kalian yang kangen. Ditambah lagi dalam box HP ini udah di-include earphone bawaan ya. Ini menurut gue udah jarang banget dapet dan jadi nilai plus sendiri. Paling kurangnya dari segi desain ada di bagian dagunya yang masih cukup tebal. Cuman ya nggak masalah sih buat gue. Pasti genggam, yang gue kurang puas adalah posisi volume buttonnya yang kurang naik. Jadi kurang nyaman bagi gue mencetnya. Tapi secara keseluruhan, desain dan build quality HP ini udah oke banget. Bobotnya juga terbilang ringan dengan ukuran baterai 4015 mAh dan udah mendukung 30 watt fast charging. Battery life HP ini meski kapasitasnya nggak nyampe 5000 atau 6000, sepemakaian gue udah cukup banget buat dipakai seharian penuh. Itu dengan kadang-kadang main game, dan itu pun gue selalu nyalain always on display sama pakai live wallpaper. Battery life-nya bisa gue bilang very good, tapi gue nggak bisa bilang amazing. Toh kalau baterai HP ini habis, kalian cukup ngecas dengan waktu 50 menit sampai 1 jam aja, udah penuh dari 0 sampai 100%. Jadi kalau dari baterai life sih gue udah nggak ada komplain. Oppo Reno 4 ini udah pakai ColorOS 7.2 berbasis Android 10. HP ini juga ada edge screen kayak Samsung gitu, dan bikin kerasa softwarenya lebih berkelas kalau gue pribadi. User experience dengan ColorOS 7.2 ini nggak ada komplain dari gue. Tampilannya udah minimalis, customizationnya juga oke, bisa ganti icon jadi minimalis, dan rasanya nggak berantakan pakai software HP ini. And tentunya bakal dapat Android 11 nantinya. Fitur yang menarik buat gue adalah off-screen gesture-nya. Jadi gesture yang bisa digunakan saat layar HP ini mati. Bisa gambar huruf O buat buka kamera, bisa gambar huruf V buat flashlight, bisa juga di custom gesture-nya. Kayak gambar huruf V kebalik buat buka app apa gitu, itu terserah kalian, bisa kalian atur. Ada juga air gesture yang bisa dipakai buat scrolling-scrolling media sosial. Penting-penting nggak penting, tapi lucu aja. Dan baru pertama kali gue nyoba fitur kayak gini. Layar AMOLED HP ini kualitasnya juga udah bagus ya. Tentu jadi bisa dark mode sejati karena udah AMOLED dan udah beresolusi Full HD+. Meski cuma 60Hz refresh rate-nya. Nah tapi refresh rate 60Hz ini sama sekali bukan deal breaker buat gue. Kenapa? Karena coba kalian pikir-pikir, seberapa sering sih kalian menikmati konten di HP yang FPS-nya itu lebih dari 60? Kalau gue pribadi sih kayak 95% atau mungkin 100% kali. Konten yang gue nikmatin di HP itu semuanya 60 fps. Jadi kalau gue nggak pernah masalahin banget refresh rate yang cuma 60 Hz. Kalaupun refresh rate-nya lebih dari 60 Hz, paling buat gue yang kerasa adalah pengalaman scrolling di media sosial doang, jadi lebih smooth. Selain itu kayaknya gue nggak pakai banget kok refresh rate tinggi. Fingerprint HP ini juga udah in display dan nggak ada masalah. Tapi kayak nggak kepake sih jujur fingerprint ini. Bukan nggak kepake karena jelek, tapi karena face unlocking HP ini cepat dan cukup reliable menurut gue. Karena dia ada sensor khusus yang terletak di sebelah kiri kamera selfie-nya. Jadi nggak cuma ngandelin 2D facial unlocking tapi jadi 3D. Mungkin mirip Face ID-nya Apple. Berlanjut ke bagian speaker, speakernya nggak stereo. Single firing dari bawah, tapi gue puas banget sama kualitasnya. Gue biasa pakai HP yang speaker stereo, pindah ke HP ini nyaman-nyaman aja dengan kualitasnya. Buat konten multimedia, HP ini juga memuaskan. Apalagi speknya dibekali Snapdragon 720G, RAM-nya 8GB dengan memori internal 128GB, storage-nya juga udah UFS 2.1. Nah tapi speknya ada yang bisa jadi deal breaker buat HP kelas 4-5 jutaan kayak gini. HP ini nggak ada NFC-nya. Waktu pertama kali denger itu, gue juga agak bingung karena HP ini harganya 5 juta pas rilis dan nggak ada NFC. Di
saat HP-HP kelas harga segituan tuh udah punya NFC, HP ini belum. Nah, buat orang yang sering pakai e-money, flash, atau top-up lainnya, itu bakal kepengaruh banget. Tapi bagi kalian yang nggak pernah pakai NFC atau jarang pakai NFC, mungkin nggak bakal kepengaruh-pengaruh amat kalau HP ini nggak ada NFC. Jadi deal breaker atau nggak, tergantung kaliannya. HP ini juga lancar buat dipakai sehari-hari. Main game juga nggak ada masalah. Benchmark Antutu HP ini mendapat skor sebesar 257.458. Gua nggak banyak main game, tapi buat patokan aja, main PUBG M kuat settingan Smooth Ultra buat sekarang. Siapa tahu nanti di-update bisa lebih dari Smooth Ultra. Nah, sekarang berlanjut ke bagian yang mungkin paling ditunggu, bagian kameranya. Sebelumnya mungkin kalian pernah tahu Daniel Shiver. Dia adalah YouTuber luar yang terkenal dengan video-video sinematik atau B-roll yang keren-keren banget. Bisa kalian cari channelnya dia kalau kalian penasaran ya. Nah, si Oppo ini berani ngasih HP Oppo Reno 4-nya ini ke si Daniel untuk dia bikin video sinematik ala-ala dia pakai HP ini doang. Ini tandanya Oppo berani jamin dan ngadu kualitas kamera HP ini sampai berani ngasih ke videografer terkenal kayak si Daniel Shiver. Jadi gimana sih setup kamera HP ini? HP ini punya 4 kamera belakang, yaitu kamera 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Kamera depannya sementara ada satu, yaitu 32 megapiksel. Nah, sekarang kita mulai dari fitur yang menjadi hot topic kamera HP ini. Fiturnya namanya adalah AI Color Portrait. AI Color Portrait ini adalah mode portrait yang memungkinkan orang yang difoto itu tampil berwarna, sementara backgroundnya itu tampil hitam putih atau nggak berwarna. Apakah ini fitur gimmick aja buat bahan marketing Oppo? Buat seru-seruan doang, buat lucu-lucuan doang, tapi hasilnya seadanya? Nah, ini yang bikin gue penasaran sama kemampuan kamera HP ini. Habis gue tes pakai-pakai sendiri dan gue coba, gue bisa dengan yakin bilang ke kalian kalau fitur ini nggak cuman gimmick, tapi fitur yang berguna dan keren banget. Menurut gue fitur ini berguna untuk memperluas kreativitas kalian pada saat kalian mengambil foto. Bisa dilihat kemampuan AI color processingnya dengan bantuan kamera mono 2 megapikselnya berhasil membedakan subjek foto si manusia dengan backgroundnya dengan baik dan rapi. Baik menggunakan kamera depan maupun kamera belakang, menurut gue dua-duanya hasilnya sama memuaskannya. Gue nggak cobain HP ini sendiri, tapi gue juga kasih tunjuk ke teman-teman gue, terutama teman-teman yang cewek-cewek. Jadi gue pergi sama beberapa teman gue dan gue pakai fitur ini untuk moto mereka beberapa kali. Dan sebagian besar atau semuanya itu puas dengan hasil foto yang dihasilkan. Mereka bilang fitur ini lucu banget dan baru pertama kali nemu hal kayak gini, dan bakal ngebantu mereka banget kalau dalam posting konten media sosial dengan praktis dan mudah. Jadi kalau dari testimoni mereka, hasil foto dari AI Color Portrait ini memuaskan. Nah, fitur ini bisa dipakai buat moto lebih dari satu orang, cuman bisa dilihat masih ada kekurangannya. Contohnya seperti teman gue yang pakai baju kuning itu, lengannya ikutan hitam putih, padahal kan itu bagian dari baju dia. Ya, menurut gue pribadi sih bukan masalah besar ya, memang fitur ini belum sempurna dan masih bisa diimprove lagi ke depannya. Oh ya, kamera depannya juga bisa dipakai buat grup selfie pakai AI Color Portrait. Jadi kamera depan ataupun belakang dua-duanya aman kalau mau pakai buat foto rame-rame. Dari respon-respon dan reaksi yang gue dapat, bisa gue simpulin kalau fitur AI Color Portrait ini nggak cuman gimmick, tapi dihargai sama pemakainya. Nggak berhenti di situ, nggak cuman foto, AI Color Portrait ini bisa kalian gunakan pada saat perekaman video, meskipun resolusinya cuman 720p. Ya, meski nggak 1080p, tapi hasilnya tetap menurut gua keren. Karena gimana bisa sih kalian bikin video kayak gini kalau tanpa pakai skill editing kayak Adobe Premiere Pro atau sebagainya, bakalan jauh lebih ribet daripada pakai fitur ini. Nah, ini adalah contoh hasil perekaman kamera depannya menggunakan fitur AI Color Portrait ini. Dan hasilnya menurut gue juga bagus ya. Dia bisa keep track sama muka gue dan baju gue sambil gue jalan, dan backgroundnya tuh terus berubah. Jadi nggak ada komplain sih kalau gue. Prinsipnya kalau gue sih gini ya, kelebihan kamera HP itu adalah kepraktisan. Nah, fitur AI Color Portrait ini memungkinkan kalian untuk ngasilin foto dan video yang seharusnya cuma bisa dilakukan kalau kalian tuh ngerti software editing video ataupun foto. Dengan fitur ini, kalian nggak perlu ribet-ribet belajar Adobe Premiere Pro atau Adobe Photoshop buat ngasilin foto atau video yang backgroundnya tuh hitam putih, sementara orangnya berwarna. Intinya, fitur ini bisa memberikan kemudahan bagi amatir-amatir yang memang menurut gue sebagian besar mendominasi pasar smartphone. Pada akhirnya terjawab sudah rasa penasaran gue sama fitur ini, dan gue puas banget sama hasilnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke kemampuan kameranya secara keseluruhan ya. Dari hasil-hasil foto yang gue jepret pakai HP ini, warnanya gue suka karena dia kelihatan natural dan nggak mengubah apa yang kita lihat pakai mata. Sama kamera HP ini tuh nggak punya lensa telefoto, jadi cuman bisa digital cropping dengan kualitasnya kayak gini contohnya.
Nah, gue bakal sangat merekomendasikan HP ini kalau kalian suka foto orang. Skin tone yang dihasilin natural, efek beauty-nya juga bagus kalau kalian mau pakai, nggak berlebihan atau gimana-gimana, dan filter-filter serta AI color portrait-nya mendorong kalian buat berkreasi lebih jauh lagi. Nah, untuk kemampuan kamera HP ini secara keseluruhan, gue cukup puas ya. Dynamic range yang dihasilin buat HP sekelas kayak gini juga udah oke, dan dia bisa dipakai secara fleksibel untuk moto berbagai macam hal yang kalian temuin, kayak makanan, mau moto orang, mau foto pemandangan, semuanya rasanya enak dilihat gitu loh hasilnya, dan nyaman aja moto pakai kamera HP ini. Paling sih lensa ultra wide-nya yang masih kekurangan dynamic range karena cuma 8 megapiksel dan masih ngubah warna dibandingin kamera utamanya. Nah, untuk kemampuan low light sendiri, gue puas-puas aja dengan hasilnya. HP ini punya night mode, dan night mode-nya menurut gue berguna buat nerangin foto-foto yang bagian-bagian tertentunya terlihat terlalu gelap. Kalian bisa lihat semua hasilnya di sini ya. Night mode-nya ini juga bisa dipakai di lensa ultrawide, contohnya kayak gini. Sama bagusnya kok. Kamera depan dipakai malam-malam gini juga terang, hasilnya bisa pakai mode portrait, bisa juga pakai mode AI color portrait. Nah, ini adalah contoh perekaman video kamera belakangnya di resolusi maksimalnya di 4K 30 fps. Menurut gua nggak banyak yang perlu dibahas dari hasil perekaman video HP ini. Kualitasnya bagus-bagus aja, dan yang paling penting untuk HP dengan kelas harga segini adalah dia punya stabilization. Nah, tapi problemnya ada di lensa ultrawide-nya, karena lensa ultrawide-nya nggak ada stabilization apa-apa. Jadi ini goncang banget kalau kalian pakai buat ngerekam video. Guys, dan ini adalah contoh hasil perekaman kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Kalian sama suara mic-nya kayak gimana? Nah, buat lihat kemampuan maksimal perekaman video dari HP ini, kalian bisa langsung cek video yang dibuat sama Daniel Schiffer. Linknya bakal gue taruh di sekitar sini. Video yang dia buat itu bener-bener direkam cuma pakai Oppo Reno 4 dan nggak pakai color grading atau edit-edit yang berlebihan lagi, pure dari HP-nya. Dibanding gue bikin video-video gitu mah, gue bukan videographer terkenal, mending kalian lihat dia aja sekalian. So, in the end, apakah HP ini worth it? HP ini menurut gue mampu memberikan pengalaman HP middle range atau HP kelas menengah yang memuaskan. Performa ya meski nggak yang paling ngebut, tapi udah cukup banget kok buat kebutuhan gue. Desain juga gue suka, nggak kelihatan murah dan cakep banget. Nggak lupa juga kameranya yang kualitasnya bagus dengan fiturnya yang unik yang memberikan hasil yang memuaskan. Kekurangan HP ini apa dong? Kalau buat gue ya kekurangannya adalah dia nggak punya fitur NFC di kelas harga 4-5 jutaan. Tapi ya itu juga bukan deal breaker bagi semua orang ya. Itu cuma deal breaker bagi sebagian orang. Orang-orang yang nggak pakai fitur NFC nggak bakal ngeliat itu sebagai kekurangan. Jadi relatif aja. HP ini juga nggak bisa ditandingin sama kelas flagship lah ya. Tapi buat kelas menengah atau middle range, ini udah oke banget menurut gue. Dan gue bakal dengan senang hati ngerekomendasiin HP ini buat kalian kalau emang cocok dengan kebutuhan. Anyway, udah cukup panjang dan gue rasa sekian video review Oppo Reno 4 ini. Semoga konten gue ini membantu kalian semua. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian emang suka dengan video ini. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng kalau kalian nggak mau ketinggalan sama video-video gue yang berikutnya. See you guys next time and peace out.